diusir dari kampung halaman. Ternyata yang ngerasain bukan cuma Nabi Syuaib, tapi yang merasakan juga adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad diusir dari mana? Diusir dari Mekah. Lebih tepatnya Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Allah suruh berhijrah. Tapi jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah, Nabi sudah mau tuh dijailin, dibully, caci maki, dibilang penyihir, orang gila, pemecah belah. Lalu dibilang juga baginda Nabi Muhammad adalah, dan segala macam celaan-celaan itu. Tapi Nabi SAW tetap bertahan. Begitu Allah wahyukan hijrah. Nabi Muhammad berhijrah kemudian ke Madinah. Itu wahyu dari Allah, iya. Tapi juga ada hal-hal lain yang seperti seringnya Nabi Muhammad SAW diasingkan, diboikot, dibully. Tantangan dakwah itu selalu ada. Salah satunya yarhamukallah, diusir. Berkatalah orang-orang yang sombong kepada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kenapa kamu nggak kembali kepada agama kita yang dulu? Kenapa kamu nggak kembali kepada agama nenek moyangmu dahulu? Termasuk dari zaman dulu ada yang namanya agama kepercayaan nenek moyang. Di setiap wilayah hampir ada agama kepercayaan nenek moyang. Waktu kaumnya Nabi Syuaib ada, kaumnya Nabi Nuh, Lut, Hud, Salih, ada agama-agama aba-ana, nenek moyang kami. Lalu terus kemudian ada juga zamannya Nabi Ibrahim, ada. Terus kemudian pada zamannya baginda Nabi Muhammad SAW ada enggak? Ada hadirin. Agama kepercayaan, agama nenek moyang ada. Di mana mereka masih percaya kepada ajaran nenek moyangnya yang enggak sesuai dengan syariat Islam atau bahkan cenderung dekat dengan syirik. Kalau di kita agama kepercayaan nenek moyang disebut apa? Di kita disebut dengan apa agama kepercayaan? Kejawen. Gak bisa aja Islam, gak bisa dicampur dengan apapun. Makanya salah satu tantangan dakwahnya yang pertama diusir dari kaumnya atau dari tempat tinggalnya. Tantangan dakwah yang kedua, Nabi Syuaib disuruh kembali ke agama nenek moyang terdahulu. Kenapa? Harus menyembah Allah. Bukankah dari dulu kita dan nenek moyang kita menyembah kepada yang ini, berhala, lalu disebut berhala-berhalanya. Itu tantangan dakwahnya Nabi Syuaib. Dan namanya tantangan dakwah akan terus berlaku sampai hari kiamat. Jadi nanti kok kalau jamaah berdakwah, ngajak orang jadi baik, kok dibilang penyihir, pemecah belah, itu dari dulu udah ada. Jamaah berdakwah lalu jamaah kok diusir dari tempat tinggalnya, itu dari dulu udah ada. Hadirin berdakwah lalu terus kemudian diminta untuk kembali kepada bagaimana nenek moyang kita dulu, dari dulu sudah ada. Itu dari dulu sudah ada. Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiba in udna fi millatikum ba'da in najjana Allahu minha. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya dan Allah memberi hidayah kepada kami. Kalau Nabi Syuaib kembali ke agama nenek moyang, berarti Nabi Syuaib sudah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Kalau Nabi Syuaib kembali ke agama kepercayaan, Nabi Syuaib sudah berbuat syirik. Dan sedangkan syirik itu inna syirka la zulmun
azim. Syirik itu zalim yang paling besar. Kezaliman itu ada tahapan-tahapannya kan? Zalim sama orang, merampas haknya orang, mengambil hartanya orang secara tidak benar, secara batil, dia mengambil hartanya orang, dia ngumpat, sumpah serapah, dan segala macamnya. Zalim itu ada tingkatan-tingkatannya, dan kezaliman yang paling puncak, tertingginya itu adalah inna syirka, berbuat syirik, la zulmun azim. Syirik, kezaliman yang paling puncak, kezaliman yang paling besar. Kalau kami mengikuti agama bapak-bapak kalian, berarti kami sudah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Setelah Allah melepaskan kami, maksudnya Allah memberi hidayah kepada kami. Jemaah, yang menggerakkan kaki kita untuk sampai ke tempat ini siapa? Yang mengizinkan kita ngaji bareng-bareng gini siapa? Yang membuat kita hari ini diberi kesempatan bertobat juga siapa? Ketahuilah, semuanya Allah yang mengkaruniakan kepada kita. Kenapa Nabi Syuaib bilang, kalau kami ikut agama nenek moyang, kami sudah berdusta dengan dusta yang keji kepada Allah. Makanya kami nggak mau ikut-ikut agama kalian, agama nenek moyang. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kami. Bahkan seorang nabi sekelas Nabi Syuaib, beliau sadar betul hidayah karunia dari Allah, kebaikan yang beliau bisa lakukan bertahan dengan tauhid juga karunia dan taufik dari Allah. Tidak ada satupun yang beliau aku sebagai ini karena dirinya, tapi melainkan semua atas pertolongan Allah. Jadi wajar jemaah, Allah menolong seorang hamba itu yang benar-benar menyandarkan semuanya kembali kepada Allah. Jadi kalau jemaah, kita semua ini mau ditolong Allah, salah satu syaratnya adalah kembalikan semuanya kepada Allah. Mau ditolong Allah ya harus sadar kita ini hambanya Allah. Kenapa rezekinya banyak? Titipan dari Allah. Alhamdulillah, kenapa punya kendaraan? Allah yang kasih rezeki. Kenapa sehat? Allah yang karuniai sehat. Olahraga dong, iya, makan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Iya, tapi kan kalau Allah takdirkan gak sehat juga gimana? Olahraga wasilah, tapi kesehatan yang memberikan Allah. Ada gak yang rajin olahraga tapi sakit? Ada. Ada gak yang gak pernah olahraga tiap hari di ladang tapi sehat? Ada. Gak pernah olahraga tiap hari ke ladang, pokoknya ke ladang, pikirannya tenteram, adem, ayam, badannya sehat. Ada. Ada yang olahraga setahun sakitnya 5 kali. Ada yang gak olahraga gak pernah sakit dalam 1 tahun itu. Walaupun sekali lagi kita gak mendinai, tetap aja olahraga jemaah sebagai wasilah datangnya kesehatan. Hadirin, mohon berkenan maju lagi jemaah. Silakan maju biar bisa masuk yang nanti di pintu. Maju jemaah. Maju lagi, ini di sini loh hadirin. Di sini. Ya, mana hijau-hijau ini? Mari hadirin. Maju jemaah. Yang di belakang juga hadirin, biar nanti yang di luar bisa masuk. Yang di pintu, jangan di pintu jemaah, biar bisa masuk hadirin. Sungguh, kalau kami kembali kepada agama kalian, kami berarti telah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Setelah Allah lepaskan kami daripadanya, artinya Allah ngasih hidayah pada seorang hamba. Hadirin, tiap hamba dapat sinyal hidayah. Jadi setiap manusia itu dapat sinyal hidayah. Tapi ada 2 kan model manusia, ada yang menjemput hidayah, ada yang menolak hidayah. Yang jemput kayak gini, subuh bangun, padahal enaknya
subuh-subuh tidur, subuh bangun. Ini namanya jemput hidayah. Ngaji, baca Quran. Ya walaupun mungkin ditalkinkan baca Qurannya, gak apa-apa. Kalaupun mau buka Quran, itu banyak di sana tuh Quran belum disentuh, gak apa-apa, dibuka semuanya, nanti baca Quran pelan-pelan. Itu hidayah. Jadi hidayah itu ada dua. Sikapnya manusia terhadap hidayah ada dua. Satu, menjemput. Dua, menolak. Satu apa? Dua apa? Kadang jemput, kadang nolak. Siapa karakter yang menjemput hidayah? Orang yang jemput hidayah karakternya mereka yang memaksakan diri mereka berbuat kebaikan meskipun tidak mudah. Tetap aja buat baik walaupun nggak mudah. Tetap aja datang walaupun ujiannya banyak. Ya gerimis, ya becek, jalannya berliku begini-begini. Hadirin dari Bandung, Masya Allah. Selamat datang di Wonosobo. Wonosobo tuh nggak ada bandara, nggak ada stasiun kereta, nggak ada bandara pesawat terbang, nggak ada pelabuhan. Satu-satunya nyampe ke Wonosobo adalah dengan jalur darat. Mendaki gunung, menyusuri lembah, begini. Barokah nanti jemaah. Apalagi kalau siang lewat situ, wah pemandangannya indah luar biasa. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan buat Wonosobo. Makanya kita harus banyak bersyukur. Salah satunya mengucap Alhamdulillahirabbil barokah. Hidup di Wonosobo aja saya orang Depok senang aja mah. Orang Depok pindah Wonosobo 2017. Ternyata nggak pulang-pulang ke Depok saking betahnya. Bagus Wonosobo. Talaga Menjer, Bukit Cinta, Bukit Seroja, Dieng. Ya ibu. Cekilen. Masya Allah. Cekilen namanya. Sekilen. Telaga Cebong. Ada kan? Apalagi macam-macam lah pokoknya itu. Mudah-mudahan Wonosobo dan sekitarnya dan seluruh Indonesia dan seluruh negeri kaum muslimin semakin dimuliakan Allah. Amin. Ini jamaah kunci nih. Kunci kota atau suatu negeri agar semakin barokah. Kuncinya apa? Kalau mereka amanu wattaqau, asalkan negeri penduduk di negeri itu amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami pastikan wilayah itu dibuka sama Allah selebar-lebarnya, barakatim minas sama'i wal ardh. Allah hujamkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya dua, amanu beriman, wattaqau bertakwa. Makanya penduduk Wonosobo, insya Allah Wonosobonya makin berkah. Kalau tiap subuh begini jemaah, makin barokah. Subuhnya harus lebih ramai dari sholat Jumat atau minimal sama. Subuh lebih ramai dari sholat Jumat atau minimal sama. Syukur-syukur ramainya seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Siap? Besok ditunggu nih hadirin. Gak apa-apa jemaah. Nek baru bisa datangnya tiap Jumat, ya gak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau misalkan belum bisa datang di hari yang lain, Sabtu sampai Kamis, gak apa-apa. Yang penting sudah nih. Ya. Tapi ya gak cukup niat terus. Yang penting niat Ustaz. Niat. Ya pelan-pelan sambil niat, sambil mangkat. Sambil niat, sambil mangkat. Berangkat di hari-hari yang lain. Biar dapat barokahnya. Kebayang nih jemaah. Gak usah deh Wonosobo dulu. Luas banget Wonosobo ya jemaah. Dari ujung ke ujung. Wonolelo dulu deh jemaah. Ya Paguan, Seribit, Margorejo, Kadeling, dan Wonolelo dulu aja.
yang kecil ini. Ayo biar barokah. Nanti kan kalau sering ngaji gini, wah, satu pohon durian yang mungkin berbuahnya 50 biji, besok bisa mungkin 80 biji jemaah. Ini juragan durian semua toh ini. Yang punya, ya, yang punyanya pisang, barokah itu terasa, walaupun kadang nggak terlihat oleh mata. Tulis di kolom komentar, barokah itu kerasa, meskipun kadang tidak terlihat oleh mata. Barokah itu kerasa jemaah, walau terkadang tidak terlihat oleh mata, tapi berkah bisa dirasa. Nah, supaya dapat barokah ada caranya. Amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau kamu beriman, lalu setelah beriman bertakwa, amal salih yang baik, yang api, la fatahna alaihim, Allah pasti benar-benar bukakan barakatim minas samai wal ard, kehidupan yang penuh barokah dari langit dan dari bumi. Buminya apa? Tanamannya, sayurannya, buah-buahannya, kehidupannya diberkahi Allah. Dari langit apa? Curah hujan yang berkah. Hujan tuh berkah tuh yang cukup. Nek banyak banjir, betul? Tapi pengennya kita cukup, makanya doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini manfaat untuk seluruh makhluk. Ya manusia manfaat, ya hewan manfaat, orang yang lagi bercocok tanam di ladang manfaat. Untuk itu hadirin, minta sama Allah cukup. Nah sekarang gini toh, berulang kali toh saya bilang, jamaah minta, ya Allah mohon turunkan air 20.000 liter. Wadahnya cuma segelas, begitu digerojok 20.000 liter, wadahnya segelas, kitanya tenggelam. Nah siap wadahnya. Nah, minta 20.000, minta sama Allah untuk kita bisa membuat wadahnya, supaya nanti digerojok 20.000 liter, siap wadahnya, kitanya nggak tenggelam. Mintanya tuh pantas, cukup. Berlebih-lebihan juga membuat mati toh jamaah. Semut kalau cukup dengan 1 butir gula, semut itu akan hidup, betul? Tapi kalau semut masuk ke dalam toples, dia semangat karena melihat dari kejauhan ada gula ribuan, puluhan ribu butir, naik ke atas toples, toplesnya pas terbuka, masuk dia ke dalam gula, hidup atau mati? Mati. Ya hidup sebentar, tapi habis itu, makin banyak, lesap ke dalam gula yang jumlahnya puluhan ribu, dan dia pun mati. Hidup ini cukup, jangan terlalu berlebih-lebihan. Nek kelebihan nanti kita bisa mati, binasa. Jamaah makan, sekali makan berapa piring biasanya? 1, 2, ya udah itu nikmatin, syukurin jamaah. Gak usah berharap saya mau makan 100 piring lah. Makan 100 piring bukannya sehat, malah masuk UGD jemaah, rumah sakit. Jadi minta yang cukup, pokoknya minta yang cukup. Kembali lagi hadirin, Rabbana, ini juga karakter-karakternya Nabi Syuaib. Di antaranya adalah wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma ala Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq
tidak pantas kami kembali kepada kekufuran kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kan seorang hamba tetap selalu mohon pertolongan kepada Allah agar tetap istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Itu harusnya. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, hanya kepada Allah kami bertawakal. Maka ada doa yang diajarkan, doanya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengajarkan doanya ada di Al-A'raf 89. Ikuti hadirin. Rabbana ftah bainana, 1, 2, 3. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Coba diulangi. Hafalkan ya pelan-pelan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nanti pelan-pelan hafal, sering diulang, di screenshot. Yang bawa handphone ayatnya di screenshot, di save. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ini doanya Nabi Syuaib. Ini buat ustazah, ustadz, kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan kaum muslimin harus sering-sering doa ini. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina. Artinya, ya Allah, bukakan pintu kebaikan untuk bainana, kami, wa baina qaumina, dan untuk masyarakat kami, untuk kami dan untuk warga-warga di sekitar kami, bil haqq, dengan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Jadi didoain, kitanya baik, masyarakatnya juga baik. Bainana wa baina qaumina, kitanya baik, masyarakat sekitar kita juga baik. Bil haq, berlimpah dengan kebenaran. Hak, kebenaran yang kita terus pegang teguh dengan kesabaran. Kan kebenaran tuh jalan ini harus sabar. Ngaji gini sabar nggak? Harus sabar nggak jemaah? Duduk enak nggak? Yakin? 1 jam udah kesemutan. Ada? Rebutan nyari tiang ada? Hadirin, sabar. Kan untuk menjalani kebenaran tuh sabar. Emang harus sabar hadirin. Sabar ngaji, sabar baca Quran, sabar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Doanya Nabi Syuaib, ya Allah, bukakan pintu-pintu kebenaran, pintu-pintu kebaikan untuk kami dan untuk kaum kami. Terus apa? Wa anta khairul fatihin. Dan sebaik-baik pembuka pintu kebaikan dan kebenaran itu hanya Engkau. Yang bisa ngasih kebaikan siapa hadirin? Allah. Jadi semuanya itu ya saling. Alhamdulillah ngaji bareng, Allah yang izinkan. Nanti kalau pas jamaah lagi nggak ada, sibuk, tetap doain, saling doain. Ini kan namanya saling mendoakan.
Doa itu diajarkan Nabi Syuaib bukan cuma untuk diri kita sendiri. Coba lihat deh doanya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, berikan pintumu yang penuh dengan rahmah, kebaikan, haqq, kebenaranmu, bainana untuk kami, wa baina qaumina dan kaum-kaum kami. Jadi kalau berdoa jangan cuma untuk diri sendiri, doain juga warga sekitar. Lebih-lebih lagi doakan juga seluruh kaum muslimin. Doain kaum muslimin, hadirin. Hadirin, doa jangan cuma buat diri sendiri. Ya Allah, kayakan saya. Ya Allah, berikan saya ilmu. Nah, gak apa-apa nih, pertama doa buat kaum, doa buat diri sendiri. Nanti setelah tahu ayat ini, kita doain juga. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doain, ya Allah, untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, terus yang hidup maupun yang sudah wafat. Doain. Yang belum kawin, belum sunat. Waduh. Doa ini semuanya jemaah, semuanya didoain. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sebaik-baik pembuka siapa? Allah. Wa anta, dan engkau ya Allah, khairul, yang terbaik, fatihin, dalam membuka pintu kebaikan untuk seorang hamba. Engkau yang terbaik membuka pintu kebaikan untuk seorang hamba. Ayat 90. Dan pemuka-pemuka agama dari kaumnya Nabi Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sungguh jika kamu mengikuti Syuaib, engkau orang-orang yang rugi. Dihasut. Kalau kamu ikut Syuaib, menyembah Allah, kamu rugi. Itu hasutan orang-orang yang kufur. Nanti tipe-tipenya penghasut akan terus ada sampai hari kiamat. Orang-orang wayahnya ngaji, ini dihasut supaya nggak ikut ngaji. Jangan ngaji, ntar BBB, CCC lah. Datang aja dulu, dengerin. Ada nggak materi yang aneh-aneh disampaikan? Ibu-ibu, ambil sumur dari 7 sumur yang beda, campur ulek 7 bunga dari 7 kembang pohon yang berbeda, lalu bilang bil gombal gambul, mau laris dagangannya, lakukan gitu. Ada di sini diajarin gitu? Ada. Di sini yang diajarin Quran, hadis Nabi. Maka kalau ojo ngaji ning kono, ojo ngene, ojo ngono, ya monggo kembali ke masing-masing. Tapi dari dulu yang menghalang-halangi kebaikan sudah ada. Jangan ikut-ikut sama Nabi Syuaib, nanti kamu rugi loh. Padahal ikut Nabi Syuaib untung, karena beriman, beramal salih. Mungkin ada, jangan ngaji di Masjid Muhammad Al-Fatih, nanti begini. Ya udah, senyumin aja jamaah. Padahal ngaji di sini ya enak. Ngaji enak nggak? Bahasannya ringan-ringan nggak? Ringan. Habis ngaji dapat pahala haji, umroh, sholat sunnah syuruk nggak? Iya dapat. Udah gitu dapat makan. Alhamdulillah, habis ini makan bareng. Habis makan pulang bawa apa? Enak nggak? Wah, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu jemaah. Titip salam, makanya kalau ada yang begitu, bisikin telinganya, mbok teko, suruh dateng, suruh ngaji. Kalau ada yang bisik-bisik,
Jangan ngaji sana. Sabar, tenang. Jamaah yang penting mah baik. Jangan kasar, jangan dilawan. Kalau ada yang bicara buruk, jangan dilawan sama bicara buruk. Orang bicara buruk, bukan lawannya bicara buruk, tapi balasnya dengan baik, yang lembut. Kayak kan jarene. Orang sah jarene. Datang aja, teko. Itu tuh jamaah. Teko. Datanglah aja. Jadi yang dari dulu Nabi Syuaib udah ada. Jangan ke Syuaib, nanti kamu rugi gitu. Padahal untung ke Nabi Syuaib. Amal sholih, tenang jiwanya. Ini jemaah ya. Hari yang tadi diawali ngaji, baca Quran, ngaji, tadabbur, paham ayat, sama satu hari nggak baca Quran, nggak interaksi dengan Quran, nggak tadabbur, nggak ngaji, kira-kira beda atau sama? Beda. Rasa di hati itu beda jemaah. Subuh sholat sunnah qobliyah subuh, ngaji Quran, tadabbur, pulang masih bawa hadiah misalkan, nanti di sini tuh beda rasanya. Dibanding pagi nggak ngaji, nggak buka Quran, pasti beda. Barokahnya hari itu beda. Makanya kan hadirin, kita kan mau menang besar. Jangan dipikir besarnya dulu. Menangkan hal-hal kecilnya dulu. Menang satu hari, menang 2 hari, menang pekanan. Pekanan menang terus, menang bulanan. Bulanan menang terus selama 12 bulan. Akhirnya selama 365 hari kita meraih kemenangan. Berawal dari menang hal-hal kecil. Pagi wayahnya baca Quran, ngaji, baca Quran. Nih berkah tuh di sini jemaah. Berkahnya hidup tuh di sini. Makanya kalau jemaah ngelihat gini aja, udah berkah di hari itu. Barokah baca Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran. Saya nggak bisa baca. Tadi kan ditalkin. Rabbana aftah. Itu kan namanya baca Quran juga. Walaupun ditalkin, dibimbing, tetap baca Quran. Barokahnya beda. Hatinya tuh beda jemaah. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Adem. Wonosobo udah adem. Ditambah baca Quran, hidupnya tambah adem, enak gitu, sejuk hidup mah dengan Al-Quran. Dan yang pasti Quran itu mukjizat ini jamaah pasti akan menghadirkan keajaiban. Namanya aja mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang mati. Mukjizatnya Nabi Isa menyembuhkan penyakit lepra. Mukjizatnya Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta. Mukjizat Rasulullah banyak. Membelah bulan, dari jarinya keluar air, ditutup bisa kemudian untuk makan ribuan orang. Tapi kan kita udah gak bisa merasakan lagi mukjizat yang kayak gitu. Tinggal satu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW yang terus ada. Bisa kita pegang, bisa kita dekat, bisa kita rasa, bisa kita muliakan sampai hari kiamat. Mukjizat itu adalah Al-Quran. Ini mukjizat nih jamaah. Bacanya nggak ngerti artinya yuk dapat pahala, ngerti artinya ya tambah berpahala, paham tadabbur maksud ayatnya tambah berpahala, ngamalkannya tambah berpahala, ngajarin lagi sama yang lain tambah berpahala. Ini barokahnya Quran. Makanya hidup jangan jauh-jauh dari Quran. Coba diulangi. Jangan baca Quran tuh Ramadan doang. Jangan. Baca Quran setiap hari. Setiap apa? Setiap hari. Pokoknya kalau hari ini belum baca Quran, langsung gelisah gitu jemaah. Pokoknya hari ini harus baca. Walaupun cuma alif lam mim sadaqallahul azim.
Yang penting baca. Gimana pun satu ayat yang dibaca lebih baik daripada tidak baca sama sekali. Gitu hadirin. Fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Ayat 91. Lalu datanglah gempa yang menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka. Siapa yang ingkar kepada Nabi Syuaib, kepada risalah yang Nabi Syuaib bawa, disuruh bertauhid malah syirik, disuruh beriman malah kufur, disuruh beramal salih malah bermaksiat kepada Allah. Akhirnya mereka digoncang gempa. Fa asbahu fi darihim jathimin, dan mereka mati bergelimpangan di bawah reruntuhan darihim, rumah-rumah mereka. Kalau Allah mau mewafatkan kita semua, gampang atau gampang? Mudah atau mudah? Dibuat sama Allah gempa, rumah kita yang megah tiba-tiba hancur, mati kita tertimpa reruntuhan. Kalau Allah mau buat kita wafat, gampang. Disuruhnya air itu berontak, naik tinggi, jadi tsunami, mati, hanyut terbawa arus tsunami, selesai. Kalau Allah mau buat kita mati, gampang. Jangankan itu semua jemaah, detik ini Allah tiup angin, yang siapapun terkena angin itu tiba-tiba mati mendadak, bisa atau bisa? Bisa. Gampang sekali, mudah sekali. Harus dipikir hadirin. Bentar lagi kok, nggak lama. Bentar aja, nggak lama. Hidup ini seperti pengembara, kata Nabi. Istirah tahta syajar. Dia istirahat sebentar tahta syajar, di bawah pohon. Summa raha, terus kemudian istirahat sebentar aja. Fatarakaha, lalu dia meninggalkan pohon itu, melanjutkan perjalanan. Dunia ibarat kita lagi ngiup di pohon, kata Nabi, sebentar. Sumaraha, istirahat sebentar. Di sini ya gojek, ya senang, ya makan, ya minum, ya punya rumah, ya punya tanah, ya punya aset, ya punya kendaraan, punya teman. Sebentar aja. Roh, sebentar istirahatnya. Fatarokaha, lalu kemudian kita meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Dunia dan seisinya. Rumahnya ditinggal apa dibawa? Mobilnya ditinggal apa dibawa? Jam tangannya ditinggal apa dibawa? Handphonenya ditinggal apa dibawa? Tinggal semuanya. Jadi punya siapa? Ahli waris. Nggak ada jam tangan ikut masuk. Dia bilang sama anaknya, Le, motor kesayangannya bapak, besok kalau bapak mati, dibawa cemplungin ikut dikubur ya. Anaknya waktu masih hidup iya aja. Begitu bapaknya mati, wah enak banget, mending motornya saya pakai daripada ikut masuk ke liang kubur. Nah makanya jemaah nih, hidup cuma seperti transit di bawah pohon. Istirah apa? Tahta syajar, summa raha fataraka. Istirahat sebentar, fataraka, kata Nabi, lalu melanjutkan perjalanan. Perjalanan kita panjang, alam kubur, lanjut lagi dengan alam yang lain, lanjut lagi nanti alam-alam berikutnya, belum lagi nanti timbangan mizan, belum nanti lewat jembatan sirat, belum nanti lagi, waduh, panjang jemaah. Bekalnya harus banyak. Yakin mati atau yakin hidup? Yakin mati. Nah, ada ulama bilang gini, aku heran manusia
manusia tuh tahu dirinya pasti mati, tapi kok lalai dari mengingat Allah. Betul atau betul? Kita yakin mati, tapi sering ingat Allahnya atau banyak lalainya? Banyak lalai. Ya, kadang begitu hadirin, ngikutin hawa nafsu, ingat Allahnya sedikit, ngeluhnya banyak. Banyak ngeluhnya atau banyak syukurnya? Ngeluhnya. Hari ini udahlah jemaah, pulang dari sini, kalau mau ngeluh istighfar. Allah, astagfirullahaladzim, biar astagfirullahaladzim. Dah banyak-banyak istighfar. Dah sekarang mah jemaah udah gak modelan lah ngeluhkan takdir tuh, jangan. Karena aku tahu kapan Allah ridho padaku. Kapan? Ketika Nabi bersabda, sesungguhnya kalau seorang hamba itu ridho kepada takdirnya Allah, Allah pun ridho kepada seorang hamba tersebut. Jadi ada kata ulama ini ditanya, ulama ini bilang, aku tahu kapan Allah ridho denganku. Muridnya nanya, wahai Syekh, gimana Anda tahu Allah ridho dengan Anda? Jawaban beliau, man radiya falahur ridho. Siapa yang ridho kepada takdirnya Allah, Allah pun ridho kepada dirinya. Man radiya, 1, 2, 3. Falahur ridho. Man radiya falahur ridho. Siapa yang ridho atas takdirnya Allah, Allah ridhoi hidupnya. Jadi kalau kita ngeluh, nanti ridho itu dicabut. Makanya hidup jangan banyak ngeluh. Ojo banyak sambat. Jangan banyak sambat, jangan banyak ngeluh. Nikmatin aja hadirin, hidup nikmatin, jalani, syukuri. NJS. N-nya apa? Nikmati. J-nya apa? Jalani. S-nya syukuri. Pokoknya bersyukur aja. Subuh bangun, itu rasa syukur kepada Allah. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib adalah orang-orang yang khasirin, merugi. Kalau diajak baik nggak mau, rugi. Diajak ngaji nggak mau, diajak baca Quran nggak mau, diajak taklim begini nggak mau, rugi. Pulang nggak bawa sayur, rugi nggak? Rugi cuma. Ya itu mah bonus. Yang sayur-sayur gitu mah bonus cuma. Tapi yang paling rugi, subuh-subuh gagal dapat pahala kebaikan. Yang rugi diri kita sendiri. Jangan rugi di dunia nih. Tanam sebanyak-banyaknya, ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungan itu adalah beramal salih. Ayat 93. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat dari Rabbku, Allah maksudnya, aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih terhadap orang-orang yang kafir. Ini jemaah, rumus orang kalau dakwah pakai ayat ini. Rumusnya apa? Wahai kaumku, aku sudah ngasih tahu ya. Tugas kita ngasih tahu, nyampaikan amanat dari Allah, Al-Quran, hadis Rasulullah, bacakan. Terus wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian. Nanti kalau kalian tetap kufur, saya nggak tanggung jawab loh ya. Saya nggak sedih kalau kalian masih tetap kufur, saya nggak sedih. Terus Nabi Syuaib ngapain?
meninggalkan orang yang tidak mau beriman setelah diberi peringatan. Ini jemaah, ajak baik. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Nek mau, ayo. Nggak mau, tinggal. Ini loh ayatnya, coba dibaca lagi deh. Ayat 93. Maka Nabi Syuaib meninggalkan mereka yang kufur dan tidak mau beriman. Makanya kalau kita ngajak orang mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Mau ayo, nggak mau tinggal. Nggak usah pusing, ini gimana? Nah udah nanti. Mau ayo, nggak mau tinggal. Yang penting sudah menyampaikan amanah Allah, Al-Quran, hadis Rasulullah. Wa nasahtu lakum, sudah memberi nasihat. Tetap nggak mau, tinggal. Nabi Syuaib simple jemaah, nggak sedih hati. Coba dibaca ayat terakhirnya. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana saya sedih. Kalau kamu tetap kufur mah silahkan kufur, saya mah nggak sedih. Itu berdakwah, jangan gampang mutung. Ngajak baik, jangan gampang mutung. Ngajak baik mah ngajak aja, diterima alhamdulillah, ditolak ya tetap alhamdulillah. Diterima, diajak mau ayo, nggak mau ya tinggal. Simple nggak? Simple, mudah, gampang. Itu loh jemaah. Prinsipnya tuh pakai prinsip Quran. Karena kalau pakai perasaan nanti kita gampang mutung, putus asa, baperan, gagal istiqomah. Tuh pakai perasaan, mudah emosi, gampang tersinggung. Dikasih tahu nggak mau, wah marah-marah. Ngapain? Buang-buang energi. Ngajak mah ngajak aja, nggak usah marah-marah. Yuk ngaji. Wah ngaji, kok wae nek wis tuwe. Ya kalau umurnya nyampe ngaji, sehingga mau ngaji, masih muda kok ngaji. Udah jemaah. Mau ya udah, nggak mau tinggal. Simple toh. Mau ayo, nggak mau tinggal. Gitu aja jemaah. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Ya gimana saya sedih. Ya kalau kamu kufur, silakan kufur. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Saya mah nggak sedih. Nah, Nabi Syuaib punya prinsip ini. Makanya hidup itu prinsipnya dari Quran, bukan berdasarkan perasaan. Tapi prinsip hidup itu dari Quran, bukan modal perasaan. Nih pakai perasaan, mau kurban, jangan disembelih kambingnya. Kenapa bu? Kasihan imut-imut kok disembelih loh. Agama ini bukan pakai perasaan. Agama ini bersumber dari Al-Quran. Sumbernya bukan perasaan. Perasaan, rofah, kasih sayang, lemah lembut harus ada dalam ketika kita berdakwah, ada. Tapi kan bukan itu sumbernya. Jadi kalau sumbernya perasaan, ngajak dakwah nggak mau, mutung. Mas besok nggak mau ngajak lagi deh, gampang putus asa, baperan, sakit hati. Dakwah sakit hati, gak ada jemaah, jalan aja. Begitu hadirin. Berdakwah seperti prinsipnya Nabi Syuaib. Mau, ayo. Gak mau, tinggalkan. Tapi jangan sembarangan tinggalkan loh ya hadirin. Harus sudah 3. 1, menyampaikan Al-Quran. Kalau dalam bahasa Nabi Syuaib sudah menyampaikan amanah dari risalati Rabbi, amanah dari Allah. Yang kedua, kasih tahu tentang hadisnya Rasulullah, teladannya Rasulullah. Terus yang ketiga, wa nasahtu lakum, jangan pernah bosan menasihati terus. 2 terakhir, wa ma
arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yadharra'un. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduk negeri itu kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk merendahkan diri. Kalau nggak manut sama Allah ada dua ancamannya. Satu, yang tidak manut sama Allah, Allah berikan kehidupannya sempit. Yang pertama hidupnya. Yang kedua, kalau hidup kita nggak nurut sama Allah, nggak manut sama Allah, ditimpahkan penderitaan. Yang kedua ditimpahkan apa? Yang pertama hidupnya, yang kedua ditimpahkan. Nah, coba, makanya kan nggak sholat, mengutamakan ladang, sempit nanti jemaah. Keladang mah keladang jemaah, tapi sholat. Keladang mah keladang hadirin, tapi jangan lupa baca Quran. Keladang terus, kalau nggak sholat, kalau nggak baca Quran, pas nanem harganya mahal, pas panen 1 kilonya 700 rupiah. Ya jemaah. Pas nanem harganya sekilo 7.000, pas panen anjlok harganya. Makanya bekalnya ini bekal takwa, sholat, Quran, dibaca hadirin. Bekalnya hidup tuh bekal takwa. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra. Kalau kamu nggak nurut sama Allah, dua. Satu, hidupnya sempit. Jadi kalau sekarang kok kita ngerasa saya ini hidupnya kok sempit ya, itu boleh jadi kurang takwanya sama Allah, kurang syukurnya, kurang takwanya. Yang kedua, kalau hidupnya kok penuh penderitaan, berarti ya memang jauh dari Allah. Hati yang dekat sama Allah tuh nggak pernah merasa menderita, yang ia rasa selalu bahagia. Hati yang dekat dengan Allah, tulis di kolom komentar, di videonya di screenshot sebarluaskan. Hati yang dekat dengan Allah tidak pernah merasa menderita, yang dirasa selalu bahagia. Di kendaraan begini jemaah, astagfirullah, 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 istighfar gitu. Zikir, pokoknya istighfar, zikir, istighfar, zikir. Di jalan zikir, lagi kosong tangannya tuh begini aja, tangannya tuh begini, istighfar, zikir. Bahagia terus tuh nanti, jauh dari menderita, jauh dari menderita. Kalau kita nggak zikir, pantas hidupnya gelisah, nggak tenang, karena jauh dari Allah. Terakhir, summa baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra' fa'akhadnahum baktatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti penderitaan mereka dengan kesenangan kalau mereka beriman, sehingga keturunan mereka tambah banyak. Baca lagi, harta mereka tambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari kalau mereka kembali kepada kekufuran. Nah, kalau beriman, hidup yang sempit akan Allah rubah jadi hidup yang lapang. Penderitaan
Allah akan ganti dengan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi kalau kembali kepada kekufuran, Allah timpahkan lagi penderitaan, azab, dan yang lainnya. Jadi kunci hidup tenang apa? Iman. Kunci lapang dada apa? Iman. Satu lagi, kunci agar penderitaan beralih berganti jadi kebahagiaan adalah juga iman. Iman, amal salih, takwa, dan seterusnya. Gitu jemaah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Foto. Pertanyaan Mas, mikrofonnya boleh kasih ke beliau. Jazakallah khair. Ahlan Ibu. Dari Ibu siapa? Ibu Foto. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya dan keluarga bisa sampai di raudhahnya Allah ya, Masya Allah. Muhammad Al-Fatih wa Nasrullah. Alhamdulillah. Mohon doanya semoga saya dan keluarga bisa istiqomah untuk bergaul ini dan doa yang terbaik untuk Ustaz serta para jemaah semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa berkumpul di surganya firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika untuk mengajak kebaikan kepada keluarga sendiri? Jadi tipsnya, karena ketika keluarga sendiri yang maksudnya contohnya kakak kandung yang sudah berkeluarga, itu kan dengan berbeda rumah itu agak sulit untuk mengajak kebaikan. Ya contohnya untuk kalau ini atau misalnya bagaimana untuk kita berakhlak yang baik kepada orang tua. Dan satu lagi, bagaimana dengan seiring kemajuan zaman dan teknologi. Jadi kan ada majelis online. Ketika majelis online itu sebelum kan membuat grup, jadi sebelum memasukkan anggota grup itu kan kita membuat kesepakatan. Jadi ada misalnya kita ada kajian tiap pekan berapa kali, kemudian ada infaknya. Dan ketika pada saat masuk anggota tersebut ya mengiyakan. Tetapi ketika dikirim link, dikirim apa itu nggak pernah ikutan gitu. Katanya mau, tapi nggak pernah ikutan. Dan itu tuh udah misalnya udah 2 bulan lah ya. Nah bagaimana cara menyikapinya? Apakah dengan membiarkan aja anggotanya itu di grup atau bagaimana? Karena setiap bulannya kita kan ada kayak laporan keuangannya dan jadi nggak enak gitu ya karena ada namanya karena beliau itu adalah salah satu anggota dari grup majelis online. Jazakumullah khairan. Amin wa jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Ibu dari Bandung, saudara besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sabda Nabi riwayat Muslim, sesungguhnya Allah nggak pernah bosan-bosan mau memberi hadiah pahala yang besar untuk seorang hamba, tapi kadang hamba tersebut lebih cepat bosan dalam mengajak beramal salih atau beramal salih. Jadi Allah tuh nggak bosan-bosan, Allah mau ngasih pahala yang banyak berlimpah, tapi kadang kitanya cepat bosan. Makanya dalam Al-Quran Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Berdakwah kepada keluarga setelah mendakwahkan diri sendiri. Itu anjuran dalam Al-Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Kenapa? Ini memang yang paling berat. Dakwah kepada siapa? Keluarga. Tapi rumusnya dari Nabi, jangan bosan-bosan, jangan gampang bosan. Terus aja. Rumusnya 3D. D yang pertama didoakan, D yang kedua diajak dengan tidak bosan-bosan, D yang ketiga dicontohkan. D yang pertama apa? Didoakan. D yang kedua diajak jangan bosan-bosan. D yang ketiga dicontohkan. Keluarga ajak terus, doakan, dicontohkan. Insya Allah dengan seperti itu Allah yang berkenan merubahnya, Allah yang akan merubahnya dengan
izin Allah. Dan ingat jemaah, fadzakir innama anta muzakkir. Tugas kita cuma nyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, enggak boleh memaksakan kehendak. Itulah hidayah. Hidayah itu mutlak haknya Allah. Kita cuma bisa ngajak. Mau alhamdulillah, enggak mau ya alhamdulillah. Mau ayo, enggak mau enggak, begitu aja deh. Terus yang kedua, kalau ada di grup bilangnya iya mau ngaji dan segala macamnya, terus gimana itu baiknya tapi ternyata nggak pernah hadir dan segala macamnya. Hadirin, kalau memang bisa, mungkin beliau kasih uzur, mungkin lagi sibuk, mungkin lagi ada kegiatan, ya sudah. Tapi kalau memang sudah komitmen, pegang komitmen. Karena ciri-ciri orang beriman itu aufu bil uqud, Al-Maidah ayat 1. Orang beriman cirinya menepati janji. Kalau di grup itu ikut sudah terlibat, misalkan dia sudah mau ngaji, misalkan fadhal ngaji. Tapi kalau memang grupnya grup terbuka, kayak grup sahabat UIR, jamaah kan ada grup sahabat UIR tuh. Grup kami ada tulisannya, siapapun boleh bergabung dan siapapun boleh keluar grup tanpa harus izin. Maka siapapun live grup boleh, silakan. Grup sahabat UIR kadang ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk lagi, keluar, nggak apa-apa jemaah. Karena emang tugas kita mah bukan untuk memaksakan kehendak, ngajak aja. Mau silakan, nggak mau ya silakan, santai gitu jemaah. Jadi jangan jadikan dakwah harus sesuai dengan yang kita mau, karena nanti kita kecewa. Pokoknya kamu harus ya kayak apa yang aku, nanti kecewa kalau kita bilang gitu. Tapi kalau bisa begini, tapi semua kembali pada yang menjalani, nanti biar dia yang memilih. Udah dikasih tahu nasihat, kasih dalil, tetap aja belok, nanti kan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Tugas kita hanya mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti yang di grup kalau memang mau lebih nyaman silakan. Kalau mau mungkin capek daripada di sini, maksudnya handphonenya bunyi karena di grupnya banyak notifikasi, di live juga nggak apa-apa. Dan live group itu hal biasa jemaah. Gak usah mikirin kayak beto kok grupnya dibubarke, kok grupnya di ini, kok saya dikeluar-keluarin. Mikirnya kejauhan, biasa aja jemaah. Kalau emang udah, ya udah ini sudah tidak, yuk kita cukupkan, selesai. Daripada banyak di sini malah jadi beban di handphone kan. Banyak juga loh jemaah. Ini juga saya mau bilang ya, kalau Anda tergabung di grup yang membuat Anda gak nyaman, left grup. Hidup buat apa hadirin? Anda ganjel banget ya grup ini, mau keluar tapi kok ya sungkan, tapi di dalam dibully terus di grup itu. Saya di dalam grup itu dibully terus, buat apa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, assalamualaikum. Jangan ambil pusing, hidup simpel aja jemaah. Mau ayo, nggak mau tinggal, simpel aja. Ingat ya jemaah, orang kecil sibuk mikirin orang, orang besar sibuk memperbaiki diri, orang hebat sibuk menyiapkan masa depan dengan strategi yang hebat di masa sekarang. Silakan mau pilih jadi orang mana. Orang kecil sibuk mikirin orang, kayak gini, orang kecil jemaah. Orang besar mah nggak sibuk sama kayak gitu. Orang besar mah sibuknya visi misi kita apa, ke depan mau apa. 5 tahun dari 2024 sekarang 1445 kita mau apa, targetnya apa. Kalau kita mau buat desain anak-anak hafal Quran 2 juz 1 tahun harus apa, 2 juz 1 tahun, 100 hadis 1 tahun harus apa strategi matangnya. Per hari di breakdown lagi. Berarti kalau setahun 100 hadis, per hari harus hafal berapa hadis. 2 juz berarti sehari harus berapa ayat. Itu harus mikirin jamaah ke sana. Jangan mikirin orang. Maksudnya jangan sibuk ngurusi urusannya orang. Mikiri orang lain mah iya, mikiri dalam kebaikan. Ini jamaah kayaknya enak nih kalau pulang nggak
cuma sayur, tapi mudah-mudahan ada daging ayamnya, telurnya, deterjennya, minyaknya, masakonnya, dipikirin dalam kebaikan harus. Tapi kalau untuk ngurusi urusan hidupnya orang lain, jangan, terlalu kecil. Mimpi kita ini besar semua. Jangan diganjel, tackling dengan hal-hal sepele yang kecil yang gak perlu. 2, mau, ayo. Gak mau, nah, gampang toh? Gampang apa gampang? Nah, gitu aja hidup. Barakallahu fikum. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Mari kita jangan bosan-bosan ngajak keluarga, dakwahkan kepada keluarga, banyak-banyak sabar. Terus sama satu lagi, ajak aja jamaah. Mau, alhamdulillah. Nggak mau ya tetap alhamdulillah. Jangan memaksakan kehendak. Kalau memang nggak mau ya kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah doain, ajak, contohkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin amin.